lagu Tong Kosong dari Slank tadi itu kalau menurut Galau Night itu lagu yang menceritakan tentang kekecewaan terhadap janji-janjinya para pejabat yang nggak terbukti. Kalau menurut para biang galau, ini janji apa sih yang menurut biang galau yang cuma tong kosong gitu? Janjinya banyak ya. Kayak misalnya gue bingung pejabat tuh kalau lagi kampanye, tuh mereka kurus-kurus. Terus? Pas sudah menjabat gemuk-gemuk. Ini berarti udah menjabat ini? Ini belum jabat aja udah gemuk. Nih apa, janji tong kosong yang sering didengar tuh janji membebaskan Jakarta dari banjir, ya nggak? Tapi nggak pernah terwujud ya Kang ya. Kenapa nggak ganti inovasi gitu? Jadi ngejadiin Jakarta tuh kota terapung. Apa itu? Kenapa terapung? Kota terapung. Terus atau kota bawah air gitu Kang. Jadi kalau misalnya nanti lulu ke SeaWorld, Sep, ngomong-ngomong soal membebaskan, tolong bebaskan gigimu dari belenggu penjara, Sep. Kalau gua sih pribadi kadang-kadang seorang pejabat sebelum terpilih memang janjinya banyak. Mungkin ini serius dulu. Serius amat sih. Jadi maksudnya janji kayak Asep bilang soal banjir, soal macet. Sebenarnya Jakarta nggak akan pernah selesai sampai mungkin kalau boleh gua sesuai agama gua sampai Tuhan Yesus datang juga akan tetap seperti itu. Interupsi. Oh. Sebenarnya ini kalau misalkan janji tuh nggak cuma gubernur aja, sekolah juga harus butuh janji dong. Kenapa? Harus nepatin janji keamanan siswa. Kayak gua nih, janjinya terjamin keamanannya. Buktinya gua masih sering digencet. Alasannya cuma gara-gara rok gua kependekan. Itu banget kan. Mendingan gini ya, daripada si calon-calon itu ngubar-ngubar janji. Kalau hubungan percintaan tuh senengnya daripada janji, mendingan kita kasih surprise ya. Jadi tahu-tahu banjirnya hilang, tahu-tahu orang-orang juga hilang gitu pada kabur dari Jakarta gitu. Dan pacar kamu juga surprise, ternyata pacar saya begini. Beri tepuk tangan dulu untuk para biang galau. Galawers nih kalau ingat tong kosong, saya jadi sedikit menyayangkan hati saya yang sudah tidak kosong. Waduh, kenapa tuh? Karena kalau nggak kosong, saya pengen banget berdekatan sama bintang tamu kita yang satu ini. Dari zaman dia rambutnya pendek, dari zaman dia jadi model, artis, sampai sekarang menjabat sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Dan saya jadi takut karena dia pintar. Biang galau, Galawers, inilah dia Wanda Hamidah. Silakan duduk. Thank you. Selamat datang di Galau Night. Selamat datang. Aduh, beneran cakep ternyata, aduh. Alhamdulillah. Kirain di TV doang, ternyata beneran cakep bener ini. Tapi mungkin Mbak Wanda kan sebagai Komisi E ya, dari anggota DPRD DKI Jakarta yang mengurusi kesejahteraan rakyat. Nah kalau pertanyaan saya nih, menjelang pilkada ini seberapa banyak sih isu kesehatan dijadikan jualan buat para cawagup dan cagup ini? Banyak gitu ya, sebetulnya isu kesehatan ini banyak dijadikan, tapi nggak menjadi main issue ya, karena rata-rata para cawagup memang komplain mengenai Jakarta itu adalah kemacetan, banjir, sehingga masalah kesehatan, pendidikan, apalagi perempuan tidak terlalu menjadi isu yang kuat gitu. Padahal sebetulnya dua ini, pendidikan dan kesehatan ini ada sentral ya. Apalagi sekarang kan undang-undang udah bilang 20% udah diamanahkan untuk pendidikan. Bahkan DKI kalau nggak salah 27%, tapi aplikasinya memang nggak pro rakyat semua gitu, karena udah 27% berarti kita punya APBD kurang lebih 37 triliun. Kalau hitung aja 27% itu berapa? Hampir 10 triliun ya. Pokoknya banyak tapi pada 10 kali ya. Tapi pada prakteknya masih banyak pungutan. Sekolah negeri kan maksudnya udah gratis. Coba sekarang mana sih sekolah negeri yang benar-benar gratis, tapi kan ada pungutan di kiri, pungutan di kanan gitu. Nah ini Mbak Wanda, kan episode Galau Night kali ini ya, hati yang tercoblos. Waduh. Hati yang tercoblos. Biasanya janji-janji apa Mbak yang diumbar sama para cagup itu buat para pemilih di pilkada itu? Gini, banyak, kita pilkada kemarin nih kalau kita refleksi ya, pilkada kemarin 40% golput. 40%? Oh itu it's huge ya, itu besar. Dari pemilih? Ya, dari yang punya hak suara 40% golput. Sebetulnya
aku pengen katakan gitu bahwa memilih itu hak kita juga menjadi kewajiban. Udah hak dan kewajiban. Dan sedih juga sih ngeliat 40% golput di era demokrasi yang sekarang ini, di mana sebetulnya perubahan ke arah yang baik atau ke arah yang buruk itu lebih ditentukan oleh kita loh. Gimana nggak? Kalau menurut lo? Ya gini, maksudnya jangan jadi orang yang menyia-nyiakan kesempatan, Bu. Kayak Asep gitu ya? Iya, lihat ya. Lu Asep dikasih sia-sia Tuhan tuh. kayak gini disia-siain. Dikasih behel lah, dikasih pita lah. Gigi malah dipagerin, bukannya dibebasin. Nggak, Sep, masalahnya ini apa, pemberontak nih gigi, jadi gimana? Tapi kenapa? talinya kemana? Talinya, mau dibuka talinya. Wah, Mbak Wanda. Mbak Wanda tolong tolong. Mbak tau nggak, tadi kan Soleh bilang mengerikan. Kenapa? Karena kalau misalnya dipoto itu backgroundnya ini. Kalau misalnya backgroundnya pelaminan, kita cocok. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tolong ya Allah, jangan sampai. Ya, yang percaya kita. Nah, jadi ya kita harus mensyukuri, soalnya di Amerika aja yang katanya demokratis, negara yang sangat demokrasinya sangat ini gitu. Ya itu, orang kulit hitamnya harus berdarah-darah dulu, harus diperangi dulu, harus ada yang terbunuh dulu, dipukulin segala macam untuk bisa memilih. Wanitanya harus demo. Wah gila, demo juga. Bayangin cewek demo-demo. Di penjara. Cewek-cewek demo gitu, di penjara segala macam, baru bisa. Kita lahir aja udah bisa milih, men. Boleh tepuk tangan dulu. Mana sekali. Ruang terbuka kurang, pakaian terbuka sudah cukup banyak. Galabar, para cagup dalam pilkada biasanya senang sekali untuk dipilih. Tapi dalam hubungan cinta, para pria bakal terhina kalau dijadikan pilihan oleh gebetannya. Karena lelaki bukan untuk dipilih. Janji cagup itu seperti racun kalau seperti orang yang susah move on. Kenapa? Karena Facebooknya di remove, besoknya login pakai akun teman buat link foto liatnya dia. Jadi